wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kita bersama-sama untuk manjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innu qulubuhum. Ibu, gimana hari ini Bu? Keadaannya gimana, kabarnya hari ini, sore hari ini? Alhamdulillah Bu ya. Gimana Ibu perasaannya, bahagiakah sore hari ini? Seberapa bahagia Ibu? Kalau dinilai dari 5 sampai 10 berapa Bu? Bahagianya? Alhamdulillah ya, 8. Di atas rata-rata lah insyaallah. Bahagia Bu ya. Jadi pada sore hari ini kita akan mencoba untuk membicarakan terkait dengan bahagia itu Bu ya, karena saya diberi temanya berbahagia dengan Allah tanpa jeda itu ya, Masya Allah ya. Tema yang sangat indah, tema yang sangat menantang ya untuk kita bicarakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan bahagia ya, tentu saja ini merupakan tujuan hidup ya dari seluruh manusia ya, ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, tentu saja bagi kita selaku orang yang beriman memiliki dua tujuan kebahagiaan ya. Kita menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kehidupan di akhirat ya, bahagia juga di akhirat. Mungkin saja ibu-ibu bagi yang lain mereka menginginkan hanya bahagia. Bahagianya ya mereka di dunia ya, karena banyak orang yang tidak percaya ada kehidupan setelah kehidupan. Menurut sensus dunia ibu-ibu ya, penduduk kita itu udah 7 miliar ya, udah banyak. Ini tersebar di seluruh dunia. Nah, dari sensus tersebut, dari segi sensus keagamaan, ini beragam. Agama yang paling besar di dunia itu agamanya Kristen ya, hampir 1,5 miliar. Yang kedua itu Muslim, itu hampir 1 miliar ya di dunia ini. Selebihnya yang lain-lain dan ateis itu banyak Ibu ya, yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi mereka hidup di sini, maka akan berakhir di sini. Jadi makanya mereka perbuat segala apapun karena tidak ada pertanggungjawaban gitu ya. Itu menurut pemikirannya. Maka mereka berusaha untuk bahagia dengan apapun caranya gitu ya. Nah, bagi kita Ibu ya, segala apa yang kita perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban ya di kehidupan kelak, di kehidupan akhirat. Karena kita yakin ya, kita meyakini dengan alasan yang kuat ya, baik berdasarkan hadis maupun Al-Qur'an, bahwa hidup itu tidak hanya sebatas di dunia ini. Nah, semua dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir ya, kalau sudah meninggal itu akan dibangkitkan kembali ya, akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan di dunia ya. Nah, maka ibu-ibu, kebahagiaan yang kita idam-idamkan tentu saja ya, kita tidak menginginkan
Hanya kebahagiaan yang diraih itu dalam kehidupan dunia saja. Ada ternyata ya dulu di zaman Rasul itu ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Hanya sampai situ saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia. Nah, maka diluruskan oleh Allah itu dilanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu ya, wa qina adzabannar. Nah, maka kembali kepada tujuan hidup kita selaku orang yang beriman, kita menginginkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, ada orang yang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan menumpuk-numpuk materi. Dia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya, itu terus berusaha untuk menumpuk-numpuk harta. Ya. Dia mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada tumpuk-tumpukan harta. Ada kebahagiaan itu pada gelimangnya harta yang banyak. Nah, tetapi ibu ternyata tidak demikian ya. Banyak orang yang begitu banyak hartanya ternyata matinya dengan tragis itu ya. Jadi harta yang melimpah itu tidak menjamin akan kebahagiaan yang hakiki. Dulu di satu negara di Eropa ya, ada seorang perempuan yang mendapatkan warisan dari ayahnya yang begitu banyak, tidak terhitung, nolnya juga berapa kalau diuangkan tuh ya. Dia mendapatkan warisan dari ayahnya itu berpuluh-puluh hotel berbintang, berpuluh-puluh kendaraan, bahkan termasuk kapal tanker yang buat mengangkut minyak itu Bu ya. Dia itu mewarisi harta yang melimpah ruah. Nah, perkiraan kita kan bahagia itu Bu ya dengan harta tersebut. Ternyata tidak demikian. Itu karena saking bingungnya banyak harta bukannya bahagia ya, akhirnya jadi bingung. Akhirnya dia bunuh diri juga gitu Bu ya. Nah, kemudian ada orang ibu-ibu yang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaannya itu dengan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sehingga ketika dia sekolah tinggi, tingginya tinggi sekali gitu ya, dalam usaha untuk meraih kedudukan yang tinggi. Nah, ternyata ketika sudah meraih posisi yang terbaik di perusahaan ataupun di instansi negara di mana gitu ya, akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan juga. Kebahagiaannya hanya semu itu Bu ya. Akhirnya banyak yang mengakhiri hidupnya. Ini banyak di Korea ibu-ibu ya. Di Korea dan Jepang itu banyak orang yang sukses yang menurut kita mau bahagia, tapi perasaan mereka itu menderita. Akhirnya dia banyak yang mencoba untuk mendaki gunung itu Bu ya. Nanti sudah ketinggian sekian puluh meter dari tanah, akhirnya dia menjatuhkan diri gitu ya. Ada yang seperti itu. Itu banyak. Ada juga kebahagiaannya dalam hal ketenaran. Wah, berusaha menjadi sesuatu, menjadi trend center gitu Bu ya, menjadi artis, menjadi apa. Ya ternyata banyak di Amerika, di negara-negara maju yang seperti itu berakhir dengan bunuh diri. Ada yang menggantung diri Bu ya, ada yang minum racun, ada yang minum minuman keras, berbagai macam pil yang membahayakan dia minum gitu ya. Nah gitu. Nah jadi kayaknya kita suka berprasangka gitu ya pada orang yang kaya, pasti mereka tuh bahagia gitu ya. Nah kadang-kadang seperti itu, kita suka saling menyangka ya, padahal kebahagiaan yang hakiki itu di mana Allah menyebutkan
bahwa orang-orang yang beriman itu di mana senantiasa hatinya itu tenang ya, dengan ala bidzikrillah gitu ya, dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita selaku orang yang beriman, ibu-ibu ya, dalam hal mencari kebahagiaan itu tidak boleh melupakan ya akar-akar spiritualitas gitu Bu ya. Jadi harus dibarengi dengan agama gitu ya, supaya apa? Nah, bahagianya bahagia yang hakiki, bukan bahagia yang semu. Nah, makanya ibu-ibu, para ulama itu mencoba merumuskan ya, bagaimana supaya mendapatkan kebahagiaan. Nah, gitu ya. Kebahagiaannya kebahagiaan yang langgeng, bahkan kebahagiaan yang tidak hanya di dunia itu ya, tapi bahagia juga di akhirat. Nah, ibu-ibu, yang pertama kita katanya harus memiliki relasi yang baik dengan diri sendiri, relasi yang baik, hubungan yang baik ya dengan diri kita sendiri. Apakah ibu-ibu sudah memiliki hubungan yang baik dengan diri kita gitu ya? Apakah sudah mensyukuri bentuk tubuhnya seperti ini gitu ya? Atau masih ada yang kurang? Sekarang kan masih banyak Bu ya yang masih merasa kekurangan. Dia tuh sudah menurut penilaian luar mah sudah cantik gitu Bu ya. Tapi dipoles lagi, ditambah lagi, bahkan bentuk mukanya dirubah-rubah gitu ya. Sekarang itu kan banyak yang banyak yang di apa Bu? Iya seperti itu ya, dioperasi muka. Nah, udah cantik, ingin cantik lagi karena tidak puas, gitu ya. Nah, akhirnya kalau sudah tidak berpenghasilan, sudah turun penghasilannya, mukanya tidak terurus, akhirnya mengendor ya tali-tali. Akhirnya memble lagi gitu ya. Nah, makanya kita harus berdamai ya dengan diri kita ya. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan diri kita. Apa wujudnya itu? Pertama harus memiliki sifat sabar, dan yang kedua adalah sifat bersyukur, Bu ya. Jadi hubungan yang baik dengan diri kita itu mesti ada pada diri kita, itu adalah sabar dan syukur Bu ya. Karena apa harus ada dua hal tersebut dalam kehidupan kita? Ibu mengalami naik turun Bu ya, pasang surut, kayak harga di pasar fluktuasi. Sekarang yang lagi mahal teh apa Bu? Telur ya. Dari 28 30 sekarang berapa tuh? 32 berapa ya? Nah, naik turun kayak gitu ya, fluktuasi. Kehidupan kita seperti itu Bu ya. Nah, kadang-kadang kita dalam keadaan posisinya lagi senang gitu ya, terus suatu saat terguncang hatinya, akhirnya turun ya. Maka ketika lagi berada pada puncaknya ya, kita lagi sejahtera, lagi enak-enak hidupnya, itu di situ mesti bersyukur Bu ya, bersyukur. Ketika kita turun mesti bersabar ya, karena Allah senantiasa memberikan cobaan kepada kita. Allah ingin melihat reaksi kita. Ketika Allah coba dengan kebaikan, dengan kemudahan hidup, bagaimana reaksinya? Allah ingin lihat gimana sih Allah dicoba ya dengan kemudahan dalam hidupnya. Apakah dia lebih mendekat atau menjauh itu Bu ya. Nah, begitupun ketika dicoba dengan berbagai macam kesulitan. Apakah kita akan lebih dekat atau akan lebih menjauh ya dari Allah. Nah, makanya hubungan yang baik dengan diri kita ya, dengan kita bersyukur menerima apa adanya, apa yang diberikan Allah, baik itu bentuk tubuh kita ya. Nah, kita bersyukur kita diberi hidung ya, walaupun hidung kita rata-rata mah mancungnya kemana tuh Bu?
Iya, menjung ke dalam ya. Kita mesti bersyukur. Untung aja Allah nggak memberi lubangnya ke atas gitu ya. Kalau ke atas mah agak repot kalau hujan ya. Nah, kita beri telinga, alhamdulillah normal, ya. Beri lidah, beri mata, semuanya normal. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita. Kita jangan banyak mengeluh tentang apa yang diberikan Allah pada kita. Kita mesti pelihara dengan sebaik-baiknya. Apapun yang ada pada diri kita itu hanya hak guna pakai, hanya akuan saja, gitu ya. Pada dasarnya adalah milik Allah. Makanya beberapa keterangan kita nggak boleh sebetulnya ya menjual belikan organ tubuh kita. Karena ini bukan milik kita, sebetulnya milik Allah ya. Kita hanya mengaku-ngaku saja. Sekarang itu sudah musim, sudah banyak Bu ya, orang yang terjerat utang, dia sanggup membayar dengan apanya tuh? Dengan ginjalnya umpamanya ya, dengan jantungnya. Kalau dengan jantung mah nggak bisa hidup. Ya dengan ginjal, kita kan punya ginjal 2, dijual 1 kan itu. Sebetulnya sih nggak boleh, itu pada dasarnya itu milik Allah ya, bukan milik kita. Hanya kita dititipi untuk dapat dipelihara, dipergunakan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah gitu. Jadi yang pertama di mana kita dituntut untuk dapat memiliki relasi atau hubungan dengan diri kita pribadi, ya, dengan sifat sabar dan bersyukur, ya, karena kita mengalami fluktuasi, ya, mengalami pasang surut, mengalami naik turun, ya. Ketika kita berada pada posisi yang tinggi, kita bersyukur kepada Allah, ya. Ketika berada pada titik yang paling rendah, kita tetap mesti bersabar, ya. Tidak kemudian ketika kita berada pada titik yang tinggi kemudian kita takabur, kita sombong, melupakan Allah, ya, merupakan yang memberinya. Itu tidak bisa seperti itu. Atau ketika kita berada pada titik yang paling rendah, nah kemudian kita ingkar, ya, kepada Allah. Kita banyak mengeluh itu, ya, itu tidak seperti itu. Jadi sekali lagi tanamkan rasa syukur dan sabar pada diri kita, ya. Nah, kedua, kata para ulama itu kalau dalam bahasa kitanya harus memiliki relasi atau hubungan interpersonal. Jadi hubungan dengan orang lain gitu, ya. Dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Orang lain itu orang yang ada di luar kita, ya, suami, anak-anak, orang tua kita, tetangga kiri, depan, belakang, ya, yang jauh maupun yang dekat. Nah, kita harus memiliki relasi yang baik, ya, relasi atau hubungan yang baik dengan mereka. Maka dalam hal ini harus ditumbuhkan sifat al-hub, kata itu, ya. Hub itu rasa cinta, rasa mencintai itu, Bu, ya. Di terutama pada pasangan kita, pada suami, pada anak-anak, pada orang tua, gitu, ya. Itu harus ada rasa hub, memiliki rasa mencintai, ya. Kemudian membantu ataupun menolong, harus mampu untuk menolong mereka dan juga memaafkan, ya, memaafkan. Dengan rasa mencintai maka akan tumbuh itu, ya, saling menyayangi di antara kita. Ketika ibu-ibu, ya, terjalin di rumahnya, ya, suami menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya, kemudian begitupun sebaliknya, gitu, ya, maka di situ akan terjadi kebahagiaan, gitu, ya, keharmonisan. Begitupun dengan orang tua, ya, dengan tetangga. Nah, itu akan timbul saling menyayangi. Kemudian dengan saling membantu, itu akan timbul rasa empati, itu, ya. Jadi kita hidup bermasyarakat, bertetangga, ya, hidup bersosial, itu tidak bisa hidup mandiri, ya. Jadi kita tetap memerlukan bantuan orang lain. Kita untuk mendapatkan sebutir beras saja, itu, Bu, ya, kita tidak bisa mendapatkannya sendiri. Kita kalau diurut dari belakang sana, Bu, ya,
mulai dari petani membajak sawahnya, kemudian tandur ya, kemudian memeliharanya, kemudian panen, kemudian dibawa ke pabrik. Itu sudah berapa puluh orang yang terlibat dalam sebutir beras sampai ke tangan kita ya. Maka di situ kita harus saling membantu. Nah, kita dalam hal membantu, dalam hal memberi, selama ini yang kita rasakan gimana Bu? Kita merasa bahagia ketika diberi atau ketika kita memberi? Ya, selama ini yang kita rasakan kita mendapatkan hadiah atau memberi hadiah? Iya. Di selama ini Ibu ya, kita jujur saja ya. Jadi yang kita rasakan baru ketika kita mendapat pemberian atau mendapatkan hadiah, baru kita terasa bahagia. Kita belum pada level bahagia ketika kita memberi gitu ya. Bukan kita, barangkali saya, kalau ibu-ibu mah yakin ya, udah biasa memberi. Jadi ada perasaan bahagia ketika kita memberi orang lain gitu ya. Nah itu. Karena kata Rasul itu apa tuh? Al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Jadi bahwa tangan yang atas itu dalam hal memberi itu lebih utama ya daripada kita menerima gitu ya. Nah, maka dalam hal memberi itu akan timbul nanti sifat empati ya, saling merasakan. Saling merasakan. Ada survei Ibu ya. Indonesia itu termasuk yang paling banyak menyia-nyiakan dalam hal makanan gitu ya. Jadi terutama di kota-kota besar, barangkali Bandung juga ya. Ketika dia makan di satu rumah makan ataupun di rumah ya, itu dia makan itu hanya dicicipi aja gitu, cicipi, udah itu selesai buang gitu ya, selesai buang. Itu seperti itu. Di selama ini banyak yang terbuangnya gitu ya. Kita banyak yang mubazirnya. Makanya ibu-ibu kalau ke undangan sekarang itu ya metodenya ada dua gitu ya. Kalau dalam antri makanan ada yang gitu Bu ya, dikasih sama yang jaganya gitu, jaga setannya. Ada yang ngambil sendiri gitu ya. Nah, dalam mengambil sendiri usahakan ya dengan porsi kita aja, jangan sekiranya kalau tidak habis gitu ya, jangan memaksakan terlalu banyak ngambilnya. Itu ternyata kena survei juga, ya kena survei. Kita banyak membuang hal mubazir seperti itu. Nah gitu ya, jadi dengan merasakan empati terhadap orang lain maka akan timbul kebahagiaan. Kemudian yang ketiga dalam hal hubungan antar sesama kita itu adalah saling memaafkan, ya. Nah, dalam hal memaafkan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa dari sekian banyaknya ciri orang muttaqin itu, orang yang bertakwa itu, di mana dia mampu untuk dapat memaafkan ya, memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai berkata, kalau dulu di kampung saya ayat kata cadu gitu Bu ya. Cadu mau dihampura sampai 7 turunan gitu Bu ya. Ada yang berbeda seperti itu. Nah, memang memaafkan itu Ibu ya lebih berat sebetulnya ya dari memaafkan ya dari minta maaf. Memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf sebetulnya ya. Bisa jadi lisannya ya saya maafkan, tapi hatinya masih mendengkel gitu Bu ya. Nah gitu. Makanya yang dijadikan tanda orang yang bertakwa itu bukan meminta maaf, tetapi memaafkan Bu ya. Memaafkan atas kesalahan orang lain. Diminta ataupun tidak, maka dia memaafkannya gitu ya. Nah itu. Jadi di situ akan mendorong orang untuk meraih kebahagiaan ya. Hubungan baik
dengan sesama kita gitu ya. Saya suka lihat ibu-ibu betapa harmonisnya gitu ya dengan sesama ini sahabat-sahabat ataupun teman-teman pengajian berpelukan gitu ya, capa-cipi gitu ya. Kalau di sana di Masjid Nabawi atau di Mekah itu ya, banyakannya bapak-bapak yang suka capa-cipi kayak gini kan ya. Saya lihat seperti itu. Oh, orang Arab ketemu guru ngaji dengan guru ngaji kalau di sini ya. Oh, dari kejauhan. Wahai akhi, ya saudaraku, barangkali ya, saya gembira. Akhirnya berpelukan, capa-cipi gitu ya. Nampaknya kalau di sini ibu-ibu ya suka seperti itu ya. Tapi yang dipilihan ibu-ibu kayu mah capa-cipi, kayu untuk ya, semuanya berbahagia ya. Nah gitu itu yang kedua Bu ya, harus memiliki relasi atau hubungan yang baik di antara sesama Ibu ya, saling memaafkan, saling memberi ya, juga saling mencintai. Memaafkan Ibu, ada satu kisah gini ya. Ada seorang ulama besar. Kalau ulama itu kan Bu ya sifat dermawannya tinggi gitu ya. Jadi dia tidak nyenyak tidur kalau masih ada barang yang mesti disedekahkan gitu ya pada orang yang di sekitarnya. Jadi malam-malam waktu itu dia sedekah ya ke orang yang lewat, Bu ya. Enggak tahu siapa gitu ya. Tapi pagi-pagi heboh gitu Bu ya. Masa katanya ada ulama dia sedekah kepada pelacur gitu ya. Dia ternyata yang lewat di sana itu seorang pelacur. Akhirnya dia dapat itu. Akhirnya jadi pemikiran, apakah saya tidak boleh berderma kepada seorang pelacur gitu ya. Akhirnya pada malam berikutnya juga dia keluar rumah karena masih ada barang yang mesti disodokohkan. Dia tidak milih-milih orang, tapi dia siapa yang lewat ke situ dia kasihkan. Dia kasih, ternyata pagi-paginya heboh lagi itu Bu ya. Ternyata yang diberinya itu adalah seorang pencuri itu Bu ya. Pencuri katanya dikasihani, mestinya dia itu ditangkap, dipenjarakan gitu ya. Kemudian malam berikutnya masih ada barang yang tersisa, dia berikan lagi gitu ya. Ternyata pagi-paginya heboh lagi. Ternyata yang diberinya itu adalah seorang pembunuh juga itu ya, Masya Allah. Nah, kalaulah dia tidak banyak memberi maaf ya kepada orang-orang yang memberikan komen-komen di sekelilingnya, nah, tentu saja dia akan marah gitu dan akan balik menuntut. Dia tidak marah dan juga banyak memaafkannya. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ternyata pada malam berikutnya dia mendapatkan satu ilham gitu ya. Dia ternyata ketika dia memberikan sedekah kepada pezina itu gitu ya. Jadi ketika pezina lewat di rumahnya itu akan mengadakan akan melakukan transaksi kemudian di sebelah sananya gitu ya. Hanya ketika dia mendapatkan sedekah dari ulama itu, dari kiai itu, dia tidak jadi pergi ke sana karena kebutuhannya sudah tertutupi. Akhirnya berbuat zinahnya dia tidak melakukan zina malam itu. Maka itu menjadi kebaikan yang besar ya bagi pak kiainya maupun dari pejinahnya malam itu tidak melakukan transaksi zina itu seperti itu. Kemudian ketika seorang perampok yang diberikan sedekah, sama malam itu juga dia akan mengadakan operasi mencari-cari motor atau apa gitu ya, yang seperti di lingkungan kita suka yang hilang. Ternyata dengan sedekah itu tertutupi kebutuhannya, akhirnya dia tidak jadi mencurinya. Maka menjadi kebaikan bagi pak kiai dan juga bagi pencurinya itu. Malam itu tidak melakukan dosa. Begitupun bagi pembunuh Bu ya. Malam itu dia sudah menghunuskan pedangnya sebetulnya, menghunuskan pisaunya ingin membunuh seorang. Ya karena nafsunya. Akhirnya dengan sedekah itu terendam. Ya. Akhirnya ya
Kalau dengan memaafkan ya tidak saling membalas. Kan akhlak Rasulullah itu salah satunya Ibu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan Rasul itu membalasnya dengan kebaikan. Kalau kita kayaknya nggak sanggup ya. Itu ngomongkan kurang dibalas ngomongkan. Dia membuka aib kita terus dibuka aibnya lagi gitu ya. Nah, dia nyubit kita balas pukul gitu ya. Dia mukul dibalas tendang gitu ya. Nah itu dia sebetulnya akhlak Rasulullah itu salah satunya beliau itu adalah ketika dia mendapatkan keburukan dari yang lain, dia membalasnya dengan kebaikan, Ibu ya. Sebagaimana orang Yahudi yang selalu meludahi dia gitu ya. Setiap dia lewat ke rumahnya, mau ke masjid, itu dari jendela itu juk-juk meludah aja gitu ya. Kadang-kadang kena ke kepalanya, kena ke apa gitu ya. Nah, pada suatu saat Rasul lewat situ lagi, tidak ada yang meludah, itu dilihat kemana ya langganan teh nggak ada, sekarang nggak meludah gitu ya, nggak meludah lagi. Jadi ternyata ibu-ibu ada informasi dari sahabat yang lain, Yahudi itu sakit katanya gitu ya. Nah, kalau kita kan syukur sih ya, puas gitu ya, gering gitu ya. Dosa tiurang lah gitu, pasti kan gitu ya. Rasul tuh enggak, Rasul tuh buru-buru gitu ya menengok, ya, menengok, buru-buru cepat-cepat ya melihat ke rumahnya. Akhirnya Yahudi tersadarkan ya betapa mulianya akhlak Rasul. Akhirnya dia bersyahadat tuh ya di hadapan Rasul. Kita minta maaf, kemudian bersyahadat. Masya Allah ya. Jadi usahakan kalau kita disakiti ya oleh orang lain, tidak mesti membalas dengan sakiti lagi itu ya. Kita lebih baik untuk memaafkan ataupun menghindar itu ya, menahan diri, tidak membalasnya. Ini sama yang dilakukan oleh Nabi Isya itu ya. Ketika mengingatkan ke jamaahnya, ketika engkau dipukul pipi kanan gitu ya, berikanlah pipi kiri gitu ya. Gitu dua-duanya supaya dipukul. Nah ini akhlak-akhlak yang mulia ya yang dicontohkan oleh para rasul. Nah bagi kita enggak berambisi untuk membalasnya. Kalaupun mendoakan, doakanlah yang baik Bu ya. Kita tidak boleh mendoakan yang buruk ya. Kita disakiti oleh seorang sampai kena ya ke jantung, ke hati, perasaannya berat begitu ya. Sebetulnya dalam posisi dizolimi itu doa ibu makbul ya. Nah, kita jangan mendoakan yang buruk, doakanlah yang baik. Kiranya Allah memberikan hidayah kepada orang itu gitu ya, sehingga dia tidak berbuat buruk ya pada orang lain gitu ya. Ya Allah mudah-mudahan singkat tabrak tronton ya. Jangan ya, jangan seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, ibu-ibu, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu di mana kita memiliki hubungan yang baik secara spiritual ya. Kita memiliki hubungan dengan Allah ya, tiada henti ya. Kita memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka tadi disebutkan bahwa orang yang beriman itu di mana hatinya itu senantiasa tentram ya dengan mengingat Allah. Nanti bisa dilihat di surat 13 surat Ar-Ra'd ya ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub itu ya ayat terusan ayatnya. Di mana hanya dengan mengingat Allah ya di mana hati kita akan tentram itu Bu ya. Jadi kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala di mana kita senantiasa mengingatnya, senantiasa berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir yang zaharkan gitu Bu ya, dengan
tilawah. Jadi zikir yang paling baik itu katanya dalam keterangan itu adalah tilawah Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Saya lihat ibu-ibu rajin sekali ya. Ada tuntutan. Apa tuntutan atau apa namanya itu ya? Ada kebiasaan baik itu melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Ibu-ibu sampai 5.000 itu 5.000 kali baca apa itu Bu? Iya itu ya. Hari ini baca ini, besok baca itu, besoknya lagi baca ini itu, masya Allah ya. Nah ini dalam rangka itu menumbuhkan hubungan yang baik dengan Allah itu dengan banyak mengingatnya. Mengingat itu boleh dengan kalimat-kalimat thayyibah itu Bu ya. Tapi jangan sampai mengganggu tugas yang lain Bu ya. Dipanggil ke suami, "Mah, sebentar sini." Nanti tanggung lagi zikir gitu ya. Ini masih baru dapat 1.000, mangkani 4.000 deui. Iraha beresna gitu Bu ya. Ya. Itu yang itu kan amalan-amalan baik juga ya, tapi tidak termasuk yang wajib. Kalau diperintah suami, diajak suami itu satu hal yang wajib, yang perlu diutamakan Bu ya. Ada anak kita mau makan, antepkeun we gitu ya. Yang penting zikir terus gitu ya. Jangan sampai melupakan yang pokok ya, mengutamakan yang lain. Akhirnya anak kita jadi stunting gitu ya. Enggak kurang makan gitu ya, enggak keperhatikan. Jadi harus itu Bu ya, harus balance ya, harus seimbang. Kalau bapak-bapak punya program juga Ibu ya. Itu yang tergabung dalam Riyadhah. Hanya sedikit bapak-bapaknya 1.000 istighfar, 1.000 sholawat 1.000, udah aja gitu ya. Kalau ibu-ibu mah luar biasa ini saya lihat ya. Udah nggak apa-apa ya, asal tidak mengganggu hal-hal yang wajib, yang pokok Bu ya. Nah itu saya kira bagus Bu ya, daripada mengingat yang lain, daripada membicarakan yang lain, itu lebih baik kita berzikir ya. Itu dalam rangka hubungan kita, relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah sekali lagi mengingatkan bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya, bahwa hanya dengan mengingat Allah ya hati kalian itu akan tenang, akan tentram, akan bahagia gitu ya Bu ya. Nah, jadi dengan memiliki hubungan yang baik dengan diri kita, dengan sesama ya, kemudian dengan Allah, maka di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ya. Kebahagiaan tanpa jeda. Masya Allah ya, tanpa jeda. Jedanya kalau sebentar boleh Ren Bu ya. Kadang-kadang kan kalau di lingkungan-lingkungan tertentu itu nggak boleh sebetulnya kita menampakkan kebahagiaan gitu ya. Pokoknya ketika kita takziah, ketika kita berada di rumah duka itu Bu ya. Nah itu harus suasana harus terbangun agak sedih gitu itu Bu ya, yang seserian itu ya. Jadi ketawa yang dilarang itu diantaranya adalah di tempat berduka. Ini ada seorang ibu umpamanya ya, ditinggalkan oleh suaminya, itu bersedih. Kita mah seserian, bahagia gitu ya. Enggak boleh. Itu yang dilarang itu ya. Jadi di beberapa tempat tertentu ya, kita mesti menjaga diri kita tidak sampai mengekspresikan kebahagiaan gitu ya. Seorang suami ketika istrinya meninggal atoh gitu ya, ganti deui ya, nggak boleh itu ya. Seorang istri suaminya meninggal itu ya, atoh bahagia karena selama ini KDRT wae gitu ya, itu nggak boleh sebetulnya teh. Bahkan cepat-cepat ganti suami itu nggak boleh Ibu ya. Itu ada istilahnya masa apa tuh Bu?
Ya, masa iddah. Masa iddah istri yang ditinggal suami, kalau ditinggal meninggal, tinggal mati itu ibu-ibu 4 bulan 10 hari ya. Nah, jangan dulu banyak mengekspresikan kegembiraan dalam masa iddah ya. Bahkan kalaupun ada yang melamar lagi ke rumah, diterimanya itu nggak boleh secara sharih dengan bahasa yang jelas gitu ya, nggak boleh. Itu harus dengan bahasa kiasan, ya, jadi nggak boleh secara nyata. Jadi ketika kita menerima lamaran, sebetulnya tidak boleh kalaupun terpaksa gitu ya, harus dalam bahasa kiasan. Ya, Anda terima untuk menjadi calon suami saya gitu itu nggak boleh. Atau lamaran Bapak saya terima gitu, itu kan jelasnya seperti itu, tidak boleh sebetulnya. Jadi selama 4 bulan 10 hari, maka di situ seorang istri ya pertama tidak banyak bersolek gitu Bu ya. Dia banyak bersolek, kemudian harum-haruman pun secukupnya, tidak yang menyengat gitu ya. Kemudian menampakkan kebahagiaan itu mesti diredam dulu. Nah, kalau pisahnya itu karena cerai itu lebih sebentar ya. Kalau tadi meninggal itu 4 bulan 10 hari. Kalau sudah 4 bulan 10 hari itu boleh bebas ya menikah lagi ataupun menerima lamaran lagi. Nah, kalau meninggal tadi cerai pisah, tolak, itu masa idahnya 3 kali quru, 3 kali suci gitu ya. Sekarang ibu lagi haid, nah nanti udah itu suci gitu ya, datang lagi haid, kemudian suci lagi, datang lagi haid, kemudian suci lagi. Ini suci yang ketiga udah beres itu ya, itu bisa untuk move on lagi gitu Bu ya, mencari lagi penggantinya itu boleh kalau masih siap gitu Bu ya. Nah, dalam situasi seperti itu, kebahagiaannya tidak dinampakkan dengan nyata itu Bu ya. Ketawa ketiwi itu apa itu ya. Nah, gitu Bu ya. Jadi kebahagiaan yang diinginkan adalah kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Tapi ibu gini ya, ada istilahnya jendela kuadran ya. Dia ada bahagia di dunia, kemudian bahagia di akhirat gitu ya. Kemudian ada yang bahagia di dunia, ini nanti sedih ataupun celaka di akhirat. Ada yang celaka ataupun sedih ataupun bermasalah di dunia, tapi nanti bahagia di akhirat gitu ya. Ada yang kedua-duanya, di dunia ripuh, di sana ripuh gitu ya. Ada di dunia tidak bahagia, di sana juga mendapatkan siksa, ada seperti itu ya. Makanya kita berusaha untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tadi saya ingatkan bahwa kebahagiaan itu tidak mesti dengan harta yang melimpah ya. Tidak mesti dengan jabatan yang tinggi, tidak mesti dengan suami yang ganteng, istri yang cantik gitu ya. Nah, ini kebahagiaan bisa dicari dengan jalan spiritual, dengan jalan kita mendekatkan diri, kita taqarrub kepada Allah gitu ya. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berhubungan ya, berkomunikasi dengan Allah. Maka kata Sayyidina Ali, ketika perasaanmu begitu resah gitu ya, resah dan resah aja gitu ya, maka datangilah 3 tempat. Pertama, tempat yang dimana di dalamnya itu dikumandangkan zikir-zikir kepada Allah ya, disebutkan nama-nama Allah gitu ya. Yang kedua, kalau kamu tidak mendatangi, kamu baca sendiri ya kalimat-kalimat Allah, yaitu Al-Quran tentu saja Ibu ya. Kalau kamu tidak bisa membaca gitu ya, tidak mampu membaca,
maka dengarkanlah gitu ya kalimat-kalimat Allah gitu. Nah itu di situ akan mendapatkan kebahagiaan ya, kebahagiaan. Jadi ketika kita merasa sumpek ya, tidak kemudian pergi kemana, kita pergilah mendekatkan diri kepada Allah dengan mendatangi tempat-tempat pengajian umpamanya Ibu ya, tempat-tempat tilawah Al-Qur'an, atau kita yang membaca sendiri gitu ya, baca sendiri Al-Qur'annya. Nah itu dari situ maka kita akan mendapatkan rasa ketentraman ya, rasa lapang dada gitu Bu ya. Akhirnya akan meraih kebahagiaan. Nah itu barangkali Ibu ya yang disampaikan ya, terkait dengan masalah bahagia ini. Mari kita bentuk ya, dalam meraih kebahagiaan itu kita utamakan ya dengan jalan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi itu pun mesti disempurnakan dengan kita memiliki hubungan baik dengan diri pribadi maupun dengan sesama kita ya. Sempurnakan seluruhnya itu dengan senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan ya. Kalau kita berdoa kepada Allah kemudian serasa doanya belum dijawab juga ya, belum dikabulkan juga, nah kita tidak mesti kecil hati, marah-marah gitu ya, kapan ya Allah mau dikabulkan doa saya gitu ya. Saya sudah lelah berdoa gitu ya, sudah lama tapi enggak dikabul juga. Nah, Ibu jangan seperti itu. Kita tetap berhusnudzon berprasangka baik kepada Allah gitu ya. Karena mungkin saja doa kita belum dikabul itu mungkin saja untuk menutupi hal-hal yang lain. Banyak untuk menghapus dosa kita dulu gitu ya. Nah, baru nanti dikabulkan. Karena ada tiga cara ketika Allah mengabulkan doa kita. Memang pertama dikabulkan dengan segera gitu Bu ya. Dikabulkan dengan segera. Ada yang Allah tunda dulu sampai beberapa lama gitu ya. Allah kan Maha tahu diri kita, apakah ketika kita dikabulkan doanya itu kita akan lebih dekat atau akan lebih jauh kepada Allah nanti, seperti itu. Bahkan ada yang dalam satu riwayat itu Ibu ya, doanya dikabulkan nanti di akhirat kelak tuh, Masya Allah, seperti itu. Jadi ada ahli surga yang kaget, dia tiba-tiba menerima sesuatu gitu ya, padahal dia tuh tidak minta, ya Allah saya tidak minta ini gitu ya. Nah ternyata engkau katanya waktu di dunia dulu pernah meminta hal seperti ini gitu ya. Jadi ternyata ada yang dikabulkan sampai di akhirat kelak gitu ya. Jadi jangan merasa pesimis ya, jangan kecil hati ketika doa kita belum terkabul. Terus aja diulang-ulang, karena ketika dikabulkan ya kita bersyukur ya. Kemudian ketika tidak dikabulkan di dunia, itu akan menjadi catatan-catatan kebaikan. Jadi doa hubbul ibadah gitu ya. Bahwa doa itu merupakan dari intisari ibadah kita. Nah, jadi pahala juga setiap doa yang kita kabulkan. Kita menginginkan anak kita soleh, baik gitu Bu ya, menurut gitu ya. Mah terus agak susah gitu Bu sampai kita marah-marah seperti itu. Allah belum mengabul juga gitu ya. Nah itu sebenarnya tantangan bagi kita untuk lebih banyak lagi doanya ya, untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allahnya. Nah itu Ibu ya, terkait dengan materi pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya ya. Yang benarnya saya yakin itu dari Allah, dan yang salahnya adalah dari saya sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya? Bentar ya Bu ya, saya juga mau nanya satu. Pak Ustadz boleh nanya satu? Oh iya, boleh Bu. Ini membahas tentang tema kebahagiaan yang hakiki. Di sini ada tiga poin yang tadi disebutkan, memiliki relasi yang baik dengan diri sendiri, dengan lingkungan maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan ada seorang muslim, dia memiliki tiga-tiganya ini, tapi di saat dia diuji dengan suatu penyakit, bahkan dia sudah ikhtiar kemana-mana, belum juga menemukan kesembuhannya, di saat dia merasakan sakit yang luar biasa pun dia tetap dengan zikirnya tidak pernah berhenti. Tapi ada saatnya dia kembali di poin yang pertama, ada rasa putus asa. Jadi mungkin relasi dengan diri sendirinya itu jadi berkurang gitu. Nah, gimana kita kalau menghadapi muslim yang seperti itu, Pak? Ya, ibu-ibu memang saya juga menyaksikan hal orang-orang seperti itu. Jadi ketika kita mendapati ujian dari Allah yang begitu berat gitu ya, akhirnya banyak yang tidak berhasil gitu ya dalam mengawal kesabarannya gitu ya, dalam hal kesabarannya. Padahal kalau kita lihat kisah-kisah terdahulu, Ibu ya, ada seorang ulama besar dengan penjahat besar, gitu ya. Dia sama-sama sakit, ya. Yang satu, yang penjahat besar itu dia sembuh, yang ulama yang begitu dekat kepada Allah akhirnya meninggal, gitu ya, tidak tertolong. Nah, ternyata ada hikmah di balik itu, gitu ya. Di ulama besar kenapa dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, ya ceritanya seperti itu, sehingga dia meninggal. Ternyata ulama besar tadi itu dia memiliki satu kesalahan yang tidak disengaja, gitu ya. Dia pulang dari memberikan ceramah, kemudian dia memberi dijamu dengan makanan, akhirnya ada yang terselip di giginya, gitu ya. Ketika pulang menjadi ganjalan di gigi ada daging yang nyelip gitu ya. Akhirnya dia mencari sesuatu tidak mendapatkan. Akhirnya dia lihat ada pagar punya orang. Pagar kalau dulu rata-rata dari bambu. Dia ngambil sedikit untuk mencukil yang nempel di gigi, gitu ya. Karena dia tidak izin, akhirnya menjadi gosab ya, menjadi kategori mencuri, gitu ya. Nah, sehingga Allah sebetulnya ingin menghapus kesalahannya ya dari yang sekecil itu. Maka ikhtiarnya dia tidak berhasil, tapi dia mendapatkan ampunan dari Allah, gitu ya. Nah, kalau yang penjahat tadi memang dia juga memiliki kebaikan sedikit. Nah, akhirnya oleh Allah dibiarkan dia tuh, akhirnya kebaikannya dia habis, tinggal ini keburukannya. Nah, ketika dicoba oleh Allah dengan seperti itu, dengan ujian yang berat, akhirnya menjadi putus asa, gitu ya. Nah, ini perlu bimbingan dari orang-orang di sekitar kita, itu ya. Ya, untuk dapat menanamkan kesabaran ya pada orang yang diuji, gitu ya. Itu memang banyak contoh. Akhirnya ada yang istilahnya su'ul khotimah ada seperti itu, gitu Bu ya. Tapi nah ya, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun, itu ya. Selama dia ya tidak berbuat musyrik, gitu Bu ya. Dia tidak berbuat musyrik, gitu ya.
dia tetap akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kisah Nabi siapa itu Bu? Nabi Ayub Nabi siapa? Yang dicoba oleh Allah dengan penyakit yang begitu berat, ya, sakit sampai puluhan tahun gitu ya. Nah, maka itu harus menjadi contoh. Ternyata dia berhasil dengan ujian Allah, akhirnya dia sembuh, Bu ya, dia sembuh. Nah, jadi ini harus menjadi contoh bagi kita ya. Jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang begitu berat, kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebetulnya gitu ya. Allah itu tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, ini seolah-olah sangat berat gitu ya. Nah, hanya barangkali mentalnya agak terguncang gitu ya. Dia membandingkan dengan yang lain, dia tidak mau berdamai dengan dirinya sendiri ya, tidak memiliki relasi yang baik. Kesabarannya hilang gitu ya. Nah, akhirnya di situ timbul ya umpamanya kemarahan-kemarahan atau menggugat kepada Allah gitu ya. Ya Allah, saya itu sudah berdoa gitu ya. Saya itu sudah berikhtiar gitu ya. Tapi enggak hasil juga gitu ya. Akhirnya kita marah kepada Allah. Sebetulnya tidak mesti demikian gitu ya. Kita mesti pandai mencari hikmah di balik itu. Bisa jadi ya penyakit yang tidak sembuh itu ya menjadi ketika kita sabar itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Rasulullah SAW itu ibu-ibu ya pernah suatu saat ngambil satu tangkai dari ranting, dia mengibas-ngibaskan gitu Bu ya. Kemudian si daunnya berguguran. Sahabat bertanya gitu ya karena aneh gitu ya apa yang dilakukan Rasul itu gitu ya. Ya Rasul, sebetulnya apa yang kau lakukan gitu ya. Ternyata ibu-ibu Rasul menjelaskan, aku sebetulnya sedang memberi satu penjelasan bahwa ketika seseorang yang sakit kemudian dia sabar dengan sakitnya itu, maka dosanya itu berguguran seperti ini. Jadi memang ada dosa yang mesti hilang dengan sakit itu Bu ya, ada yang seperti itu. Ya ini ada beberapa contoh seperti itu ya. Bahkan sakitnya tidak tertolong meninggal gitu ya. Kalau dalam pandangan kita yang awam gitu ya, ibu-ibu, dia Allah teh nggak baik gitu ya. Kan dia teh orangnya kelihatannya soleh gitu ya. Dia sudah berikhtiar, akhirnya tapi meninggal juga gitu. Nah kita tidak seperti itu. Barangkali ada hal lain. Memang Allah lebih tahu ya. Barangkali itu salah satu bentuk kasih sayang Allah daripada nanti terbakar di neraka itu ya yang begitu dahsyat. Kita lebih baik ini ya di dunianya sakitnya lama gitu sampai tidak tertolong gitu, seperti itu ya. Jadi ketika ada yang sakit jangan kemudian kita itu meureun we si eta mah. Nah gitu ya. Jangan gitu dia banyak ini kepada orang lain umpamanya gitu ya. Kita jangan. Ya, kita beri apa ya? Makanya salah satu dari 5 hak muslim, hak sesama muslim itu ibu ya, salah satunya adalah menengok ya. Menengok. Ketika ada yang sakit ya baik sendiri-sendiri ataupun berjamaah gitu ya. Kita menengok ke rumahnya. Nah di situ kita doakan, kemudian beri nasihat ya, beri semangat untuk bersabar. Jangan menceritakan Bapak sakit naon. Aduh Bapak mah gula 900 600 gitu ya. Alas ya Bapak kamari ge nu di ditu maot cenah. Jangan gitu. Kamari ge anu gulana sakitu 600 maot itu. Kaget. Jangan yang gitu ya. Ya. Jangan seperti itu yang doakannya gitu ya. Jangan berikan cerita-cerita seperti itu. Ya, kita doakan supaya optimis orang itu tuh ya.
Nah, barangkali yang berakhir dengan ketidaknyamanan ya, dengan aral subaha kalau bahasa Sunda itu ya, itu karena tidak ada yang mendekati gitu ya, pendekatannya salah barangkali seperti itu ya. Ya, jadi kita harus sering nengoknya, jangan sekali. Kalau sakitnya lama 2 atau 3 kali itu Bu ya. Jadi sebetulnya liqolillah, pertemuan dengan Allah itu Ibu ya, tidak hanya kita sedang sholat, kita bertemu dengan Allah ya. Di tempat-tempat seperti ini itu bertemu dengan Allah sebetulnya. Ketika kita berada di tempat yang sakit, kita nengok, itu adalah ila liqolillah gitu ya, kita bertemu dengan Allah di sana gitu ya. Ya, jadi jangan biarkan apabila ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sakit ya. Jadi jangan hanya seremonial nengoknya teh gitu ya. Ini ngobrol naon gitu ya. Biasa kan ibu-ibu mah yang di depan aja yang sedikit menasehati itu ya. Yang di belakang ngobrol yang lain gitu ya, rame gitu. Nah, sebetulnya kita usahakan ya menengok terus, hidmat juga, harus hidmat gitu ya. Supaya memberikan ketenangan ke yang sakitnya itu ya. Nah, jadi gitu Bu RW ya, Bu Yuda. Jadi ketika ada yang berakhir ya dengan yang seperti itu ya, itu harus menjadi contoh bagi kita ya. Jangan sampai seperti itu, dan usahakan kita yang sehat ya untuk berusaha menasehati dengan baik gitu ya. Dengan baik, dengan benar gitu ya. Barangkali itu Bu RW ya. Hatur nuhun Pak Ustadz, Ibu-ibu, karena waktunya sudah sore, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa meraih kebahagiaan yang hakiki ya Bu ya, yang tadi sudah disebutkan. Dan untuk mengakhiri kajian sore hari ini, minta tolong Pak Ustadz untuk menutup doa. Mangga Pak Ustadz. Mari ibu-ibu kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan bersama-sama memohon kepada Allah, kiranya Allah senantiasa mengabulkan ya permohonan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana hablana afiatan fi abdanina wasi'atan fi arzaqina wa barakatan fi a'marina wa hablana lazatal ma'rifah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. Walhamdulillahi alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu-ibu, untuk kajian sore hari ini sudah kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.